Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Kennedy Nopriansa. Hari ini kita akan belajar Java. Dan sekarang kita akan belajar yaitu tipe data fundamental atau data primitif ya teman-teman di Java. Tipe data fundamental atau primitif atau data primitif ya teman-teman di Java. Hari ini kita akan belajar ini sekarang. Dan kenapa kita harus belajar tipe data fundamental ataupun data primitif? Di sini kita harus belajar mengetahui berapa besar memori yang digunakan tipe data tersebut ya teman-teman. Jadi tidak boleh asal bikin ya teman-teman. Ketika teman-teman kerja di salah satu perusahaan, teman-teman harus mengetahui tipe data dan berapa besar yang digunakan tipe data tersebut, memorinya yang digunakan ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja ya teman-teman. Kita akan membuka VS Code, yaitu di sini saya akan menulis, yaitu di sini ada tipe data integer, float, double, short, long, lalu chart, boolean. Integer, float, double, short, long, chart, boolean. Ya, oke, ada 7 ya teman-teman ya. Oke, dan sekarang kita akan menggunakan integer terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menambahkan integer sini. Output println nilai dari x. Oke, dan sekarang saya ingin mengetahui maksimum data dari integer ya teman-teman. Max nilai dari integer. Oke, lebih enak seperti ini. Oke, maksimum. Terus di sini kita bisa melihat minimumnya juga ya teman-teman. Minimum nilai dari integer. Oke, seperti ini, integer min value. Oke, dan sekarang kita akan running ya teman-teman. Saya akan close. Misalnya teman-teman masih baru, di sini saya menggunakan Visual Code ya. Di sini misalnya teman-teman itu ke atas ya. Di sini tuh ada di dalam top barnya itu dia ada namanya terminal ya teman-teman. Jadi teman-teman buka aja new terminal atau buka terminal baru ya teman-teman. Nanti dianya akan membuka secara otomatis terminal di dalam VS Code-nya. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke dalam folder. Lalu di sini kita akan menjalankan seperti biasa ya teman-teman. Java C main.java, lalu kita jalankan. Kita lihat outputnya ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa melihat ya teman-teman maksimum nilai dari integer di dalam Java dan minimum integer di dalam Java juga ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat itu D-nya maksimum dan minimum nilai yang ada di Java, yaitu untuk integernya teman-teman. Misalnya nih ya, misalnya kita copy di sini, kita kasih nilai X-nya itu di maksimum data integernya ya teman-teman. Lalu di sini kita tambah 2 di belakangnya, D-nya akan error ya teman-teman, karena di sini D-nya melebihi nilai maksimum dari integernya ya teman-teman ya. Misalnya kita lihat di sini integer number to langers. Jadi D-nya terlalu besar ya teman-teman ya. Jadi D-nya tidak boleh. Misalnya di sini kita coba nih ya, nilai X kita tambah 1. Apa yang terjadi ya teman-teman? Oke, kita running sekarang. Maka output yang akan keluar itu dianya akan kembali ke maksimum data dari teman-teman. Dianya akan kembali ke data minimum dari integernya teman-teman. Data minimum dari Java-nya. Dianya akan keluar yaitu minus 21 bla 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 bla. Dianya akan kembali ke data minimum dari integernya. Jadi kita tidak boleh melebihi dari data maksimum dari integernya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan kembalikan. Lalu di sini kita bisa melihat maksimum memori yang digunakan integer ya teman-teman ya. Maksimum
memori. Sini ada byte ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melihat berapa byte digunakan nilai dari integer ya teman-teman ya. Dan di sini kita bisa melihat minimumnya juga, maksimum byte-nya ya teman-teman ya. Maksimum byte, maaf. Oke. Size, kita bisa menggunakan size. Dia-nya berapa bit digunakannya. Berapa bit digunakan untuk memori yang digunakan. Oke, dan sekarang kita akan jalankan kembali, kita lihat value-nya. Oke, teman-teman, di sini kita bisa melihat berapa bytes digunakan. Di sini integer itu dia menggunakan 4 byte ya, teman-teman ya. 4 bytes. Lalu di sini 32 bits. Misalnya di sini kita bisa mengetahui ya, teman-teman. Jadi 1 byte itu sama dengan 8 bit ya, teman-teman ya. Satu byte itu sama dengan 8 bit. Jadi di sini kita menggunakan 4 bytes sama dengan 32 bit ya teman-teman ya. Misalnya kita kalikan aja ya teman-teman. 4 kali 4 itu sama dengan 4 kali 8 ya teman-teman ya. 4 kali 8 sama dengan 32 byte. Ya. Jadi 4 ini dikali dengan 8 ya teman-teman. 4 dikali 8 bit. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Ini byte. Ini byte. Itu sama dengan 32 bit. Ini memori yang dihasilkan sama byte ya teman-teman. Dikali sama dengan 8 bit. Hasilnya 32 byte. Ya, itu besaran memori yang kita gunakan ya teman-teman di dalam Java. Dan di sini juga kita bisa melihat float ya teman-teman ya. Dan di sini saya akan mengganti to float. Oke. Ini kita ganti F. Oke, dan di sini ada float. Ini X, ini F. Ini V, maaf teman-teman ya. V, dan di sini kita ganti float. Terus ini adalah float. Lalu kita coba running. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman, maksimum dari data floatnya ya, maksimum dan minimum dari floatnya tersendiri ya teman-teman. Dan float sendiri dia menggunakan 4 bit ya teman-teman, 4 byte sama 32 bit ya. Oke. Kenapa di sini di belakangnya itu saya menambahkan V ya teman-teman ya? Karena dia akan mengindikasi bahwa ini adalah nilai dari float. Oke, sini kita memiliki 1.5 V. Kenapa saya tambahkan V di belakangnya? Dia artinya programnya itu akan mendetek bahwa itu adalah nilai dari float ya teman-teman. Ini artinya dia akan menjadi float ya teman-teman, mendetek bahwa nilai yang dieksekusi itu adalah nilai float. Jadi kita harus menambahkan V di belakangnya. Lalu di sini kita ada nilai double ya teman-teman. Oke, double D. Oke, D. Lalu kita jalankan. Dan ini adalah maksimum dari nilai maaf ya teman-teman, saya lupa ganti ini double
Oke, double. Oke, ini adalah nilai dari double ya, teman-teman. Dan di sini ya, maksimum nilai dari double dan minimum nilai dari double. Dan di sini double itu dia menggunakan berapa byte? Di sini dia menggunakan 8 byte ya, teman-teman. Jadi nilainya itu lebih besar ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri untuk besaran dari memori yang digunakan ketika membuat sebuah program ya, teman-teman. Oke, mungkin saya akan menambahkan seperti ini ya, teman-teman, biar lebih cakep. Ini adalah float. Oke, dan di sini saya akan menambahkan di sini juga nilai integer. Lalu di sini juga nilai dari double. Dan ya ada sort ya, teman-teman ya. Sort S ada sort Oke, dan sekarang ini ada sort, lalu ada long. L. Oke, ini kita ubah menjadi long juga ya, teman-teman ya. Long. Oke, dan jangan lupa ya, teman-teman, ketika kita menggunakan long itu di belakangnya harus kita tambahkan L ya, teman-teman. Biar dianya si programnya itu mengindikasi bahwa ini adalah nilai dari long ya, teman-teman ya. Nilai tipe datanya itu tipe long. Oke, dan sekarang kita di sini juga long. Oke, long. Dan sekarang kita akan running ya, teman-teman ya. Kita akan jalankan. Oke, sini kita bisa melihat ya, teman-teman ya. Ini adalah nilai dari float, integer, float, double, sort. Sort itu dia menggunakan 2 bytes dan 16 bit. Terus 8 byte dan 64 bit untuk long ya, teman-teman. Dan misalnya teman-teman ingin menggunakan nilai yang cukup besar, yaitu bertipe integer ya, ataupun number ya, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan tipe data long. Ini yang cukup besar ya, teman-teman. Dan memorinya juga yang kita gunakan di sini lumayan cukup besar ya, teman-teman. Yaitu 8 bytes. Dan untuk maksimum memorinya yaitu 64 bit ya. Oke, tidak apa-apa. Dan di sini kita memiliki card ya, teman-teman ya. Card. Oke, card. Dan di sini C aja ya, C, bahwa ini adalah nilai karakter. Oke, kalau kita melihat di sini ya, teman-teman ya, untuk card itu dianya nilainya itu satuan ya, teman-teman, satu karakter. Karena di sini kalau kita melihat nilai maksimum dari card ini dianya kotak ya, teman-teman. Apa sih kotak ini ya? Kotak ini adalah simbol. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan sebuah emoji di dalam
pemrograman itu teman-teman harus menggunakan tipe datanya card ya teman-teman ya. Jadi card ini adalah tipe data untuk membuat simbol ya teman-teman ya. Jadi di sini kita memiliki card itu adalah tipe data satu karakter, atau lebih tepatnya untuk simbol atau emoji. Jadi emoji itu satu ya teman-teman ya, satu simbol atau satu icon. Jadi teman-teman ketika ingin membuat emoji, teman-teman harus menggunakan tipe datanya card ya teman-teman, karena dianya hanya untuk satuan karakter. Jadi dianya lebih tepat dan lebih ideal menggunakan card ketika teman-teman ingin membuat sebuah simbol ataupun emoji di dalam sebuah aplikasi ya teman-teman. Misalnya nih teman-teman membuka WhatsApp, Instagram, Facebook, itu dianya memiliki emoji ya teman-teman. Jadi emoji itu dianya tipe datanya card ya teman-teman. Jadi tipe datanya adalah sebuah simbol. Jadi dianya hanya menggunakan satu karakter. Jadi dianya tidak bisa lebih ya teman-teman. Kalau lebih dianya bakalan terjadi error ya teman-teman. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi hanya diperbolehkan satu karakter aja untuk tipe data card. Oke, dan terakhir kita memiliki tipe data yaitu boolean ya teman-teman. Boolean C oh ya, C nya udah ada. B boolean, terus di sini juga boolean. Oke, kalau di dalam boolean ini dia tidak memiliki maksimum nilai ya teman-teman ya, karena dianya bersifat true false. Jadi dianya tidak memiliki maksimum data. Misalnya kalau kita lihat di sini ya, dianya tidak memiliki maksimum ya, maksimum data untuk di dalam boolean. Oke, karena dianya hanya true false, dan di sini dia tidak memiliki byte juga. Ini hanya khusus untuk nilai dari boolean ya teman-teman ya. Oke, ini B, ini C, nilai dari C, nilai dari L, S, D, V. Ini kita ganti ya teman-teman untuk menyesuaikan aja. Oke. Jadi untuk boolean itu dia tidak memiliki maksimum data, minimum data, ataupun data byte-nya ya teman-teman, atau byte atau bitnya ya teman-teman ya. Jadi dia tidak memiliki. Dan sekarang kita running. Oke, di sini kita memiliki yaitu untuk nilai dari B atau boolean itu true atau false ya teman-teman. Jadi untuk tipe data boolean itu dia hanya dua pilihan ya teman-teman ya, true atau false. Saya ubah menjadi number ya teman-teman, dianya akan error ya teman-teman, karena tidak bisa, karena di boolean sendiri dianya bertipe data true atau false, hanya dua itu aja. Saya ingin menjadi string, itu dianya tidak bisa ya teman-teman ya, atau chart, ini tidak bisa ya teman-teman. Jadi hanya true false. Untuk boolean hanya ada, yaitu ada
true atau false. Jadi hanya dua ini aja ya teman-teman kalau untuk value di dalam boolean ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang oh iya saya lupa teman-teman. Di sini kita memiliki dua tipe data lagi ya teman-teman, yaitu ada byte sama string. String ya teman-teman. Banyak juga ya ternyata ya tipe datanya. Oke, untuk tipe data fundamental ataupun data primitifnya teman-teman ya. Oke, dan sekarang di sini saya lupa, yaitu di sini yaitu saya akan menambahkan. Oh ya, di sini saya lupa untuk menggantinya, yaitu boolean. Ada boolean. Terus di sini ada byte. Byte itu number. Oke, sini ada bt. Oke, ini byte, terus byte juga ya. Oke, dan sekarang di sini saya akan menambahkan yaitu untuk string ya teman-teman. String. Oke, string str. Hello lunch with Kennedy. Oke, seperti itu. str juga, terus string. Oke teman-teman, jadi di dalam string itu dianya tidak memiliki maksimum ataupun minimum data ya teman-teman, karena dianya bersifat teks ya teman-teman. Jadi bersifat teks, dianya bisa memiliki teks yang cukup banyak ataupun karakter yang cukup banyak ya teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan string. Jadi di sini juga kita tidak memiliki bytes ataupun size-nya ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui berapa byte untuk tipe data string ya teman-teman. Oke, ada caranya. Oke, di sini saya akan menambahkan byte, terus sini ada byte str, terus str get byte. Oke, lalu di sini byte str length. Oke, dan sekarang di sini ada byte terus dikali sama 8 ya teman-teman. 1 byte sama dengan 8 bit ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan running string sama dengan byte. Oke, seperti ini. Lalu ini bisa di split. Gak bisa ya. Oke. Ini teman-teman saya tuh ingin dianya itu dipindah ke sebelah kiri ya teman-teman. Oke, tidak apa-apa kalau tidak bisa, kita akan jalankan kembali. Oke, di sini kita bisa melihat ya teman-teman, untuk total karakter ataupun maksimum ya teman-teman, maksimum memori yang digunakan sama byte. Sini kita memiliki tipe data byte yaitu nilai 1, dan di sini ada nilai maksimumnya. Misalnya kita di dalam perusahaan itu dianya diwajibkan hanya memiliki tidak lebih dari 100 ya teman-teman, 100 data. Jadi kita bisa menggunakan tipe data byte ya teman-teman, karena di sini memorinya sangat kecil ya teman-teman, hanya 1 byte dan 8 bit ya teman-teman. Dan di sini string ini karena dianya bersifat karakter, jadi sifatnya dianya tidak berganti-ganti. Sifatnya berganti-ganti, dianya memiliki memori yang cukup besar ya teman-teman. Jadi di sini kita memiliki 15 byte untuk menulis karakter ataupun teks, yaitu learn with Kennedy. Di sini kita memiliki
15 byte ya teman-teman, ataupun 120 bit untuk memori byte dan string ya teman-teman. Misalnya di sini saya hanya L, berapa byte ya yang digunakan? Coba kita cek, 1 byte ya teman-teman. Jadi satu karakter itu sama dengan 1 byte. 1 byte ya teman-teman di dalam string. Jadi kita kalikan aja, misalnya run with Kennedy. Lalu di sini saya akan mengecek untuk panjangnya ya teman-teman. Panjang dari string. Oke, di sini saya bisa melihat ya teman-teman ya, untuk panjang dari stringnya. Di sini kita memiliki 15 karakter ya teman-teman. Berarti satu karakter itu 1 byte untuk tipe data string ya teman-teman. Jadi totalnya kalau kita totalkan di sini 15 kali 8 ya teman-teman, totalnya 120 bit untuk memori yang digunakan sama string tersendiri ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk penggunaan tipe data fundamental ataupun data primitif yang digunakan di dalam Java, ataupun yang bisa kita gunakan di dalam Java teman-teman ya. Ada banyak ya. Oke teman-teman, nggak perlu khawatir, jangan pusing ya, pasti pusing ya. Wah banyak banget bang, ini tipe datanya. Gak apa-apa teman-teman. Ketika teman-teman bisa untuk mengetahui tipe data, ketika teman-teman membuat sebuah program, itu akan lebih gampang ya teman-teman, di mempermudah teman-teman untuk membuat sebuah aplikasi nantinya. Oke, mungkin itu saja sih kalau dari saya ucapkan terima kasih, dadah.